Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Waktu berlalu 1 jam kemudian. Di dalam perut kesengsaraan surgawi naga emas, kekuatan penghancur berwarna hitam secara bertahap menjadi lebih tipis. Meskipun jiwa janin Hongmeng dipenuhi luka dan memar, tampaknya tidak akan pernah hancur. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu lagi. Ketika kekuatan penghancur menghilang, kesengsaraan surgawi naga emas membuka mulutnya. Segera, jiwa janin Hongmeng yang terluka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke dalam kolam spiritual milik Tanyun. Lalu, jiwa janin Hongmeng mengalirkan energi ilahi yang sebelumnya telah ia serap ke dalam tubuh Tanyun. Suara keras datang dari tubuh Tanyun, menyebabkan Tanyun langsung menerobos penghalang alam pemurnian jiwa tingkat sempurna dan memasuki alam jiwa ilahi tingkat pertama. Seketika, perasaan hangat membanjiri hati Tanyun. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan masuk ke dalam kepala Tanyun. Tanyun merasakan bahwa hukum larangan terbang telah dicabut untuk dirinya. Oke, Mimin perjelas ya guys. Jadi setelah menerobos ke alam jiwa ilahi, larangan untuk terbang di langit sudah hilang atau dicabut. Itu membuat seseorang bisa terbang di langit. Oke, kita lanjut. Rambut Tanyun berterbangan dan aura alam jiwa ilahi tingkat pertama keluar dari tubuhnya. Itu membuat radius 1000 kaki dipenuhi dengan retakan spasial. Tanyun tiba-tiba membuka matanya dan menatap kesengsaraan surgawi naga emas. Tanyun yang berlumuran darah, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kesengsaraan surgawi adalah hukum yang aku buat di masa lalu. Aku sama sekali tidak takut padamu." Begitu Tanyun selesai berbicara, kesengsaraan surgawi naga emas seperti menjadi marah dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur berwarna hitam. Lalu dia melesat ke arah Tanyun. Dimanapun kesengsaraan surgawi naga emas melintas, akan ada retakan-retakan spasial. Dihadapkan dengan malapetaka yang begitu menakutkan, Tanyun meraung seperti binatang buas. Kekuatan spiritual seperti ular sanca emas melingkar di tubuhnya. Detik berikutnya, kesengsaraan surgawi menelan Tanyun. Itu membuat puncak gunung setinggi 100.000 kaki menjadi runtuh. Setelah puncak gunung itu runtuh, seberkas cahaya melesat ke arah langit dan berubah menjadi Tanyun yang terlihat acak-acakan. Tanyun berdiri di udara. Dia mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Tanyun dipenuhi dengan kegembiraan. Lalu dia berkata, "Perasaan yang sangat kuat." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan muncul sejauh 3000 kaki di detik berikutnya. Tanyun menemukan bahwa setelah dia dipromosikan ke alam jiwa ilahi tingkat pertama, sekali melesat menggunakan langkah Dewa Hongmeng akan langsung melintasi jarak 3000 kaki. Ini meningkat sebanyak 50% dari sebelumnya. Pada saat ini, raungan singa terdengar. Tanyun memalingkan muka. Dia melihat kesengsaraan surgawi berwarna ungu. Jelas, sekarang ini singa naga emas sedang menghadapi kesengsaraan surgawi. Setelah berhasil melewati kesengsaraan surgawi, singa naga emas akan dipromosikan menjadi monster periode awal tingkat keempat. Oke, spoiler dikit dari Mimin ya. Jadi sebenarnya, ranah semua orang yang ada di dunia Hongmeng diatur oleh hukum yang dibuat oleh Hongmeng Supreme. Benua hukuman surgawi ini termasuk di dalam dunia Hongmeng. Dunia Hongmeng itu meliputi alam Dewa Hongmeng, alam abadi Hongmeng, dan jutaan alam manusia seperti benua hukuman surgawi ini. Kalau masih bingung, gampangannya kalian anggap dunia Hongmeng itu seperti negara, di mana ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut.
Tanyun berkata, saatnya mengolah tubuh tirani Hongmeng, lalu pergi ke gerbang suci. Semakin kuat aku, maka semakin tinggi statusku di sekte suci Huangfu. Di masa depan, aku akan mudah mencari pedang Dewa Hongmeng yang diambil oleh leluhur sekte suci Huangfu. Tanyun terbang menuju puncak gunung lainnya yang belum runtuh. Tanyun duduk bersila dan bermeditasi. Kesadarannya memasuki jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Tubuh tirani Hongmeng dibagi menjadi 24 tahap, dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu awal, kecil, besar, dan puncak. Tahap pertama tubuh tirani Hongmeng, yaitu mengeraskan kulit. Tahap kedua tubuh tirani Hongmeng, yaitu menempa tulang dan otot. Tahap ketiga tubuh tirani Hongmeng, yaitu menempa 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 saluran meridian. Sekarang Tanyun telah memasuki tahap keempat tingkat awal dari tubuh tirani Hongmeng. Pada tahap keempat tingkat awal, selama jantung, paru-paru, dan ginjal ditempa dan direnovasi, mereka dapat memasuki tahap keempat tingkat kecil. Setelah hati dan limpa ditempa dan dibentuk kembali, maka akan dapat memasuki tahap keempat tingkat besar. Pada saat itu, jika usus dan kandung kemih ditempa dan dibentuk kembali, maka dapat memasuki ke tahap keempat tingkat puncak. Tubuh manusia adalah sebuah harta bagi seorang kultivator. Ketika Tanyun mencapai tahap kelima dari tubuh tirani Hongmeng, Tanyun akan memperoleh garis keturunan dewa dan akan menjadi lebih kuat. Saat ini, karena Tanyun memasuki tahap keempat tingkat awal dari tubuh tirani Hongmeng, dia dapat mengendalikan 40 helai cairan dewa Hongmeng sekaligus. Tanyun mulai menempa tubuhnya. Dia mengeluarkan suara kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Tanyun yang telah mengalami berkali-kali diambang hidup dan mati, tidak peduli seberapa kuatnya Tanyun, dia tetap masih menangis dan kesakitan saat ini. Wajah Tanyun terlihat pucat, gumpalan darah keluar dari tubuhnya. Tanyun menggertakkan giginya sambil berguling-guling di puncak gunung. Tanyun merasakan sakit yang di luar kemampuan manusia untuk bisa menahannya. Jika Tanyun bisa melihat melalui tubuhnya, dia akan terkejut karena pada saat ini, cairan Dewa Hongmeng sedang menggerogoti dan menghancurkan jantungnya. Badai rasa sakit yang hebat menghancurkan seluruh saraf Tanyun, membuat dia tidak bisa bergerak lagi. 1 jam kemudian, Tanyun mendengarkan suara kera iblis. Tuan, ada apa denganmu? Lalu, ada suara satu lagi yang terdengar asing. Tuan, ada apa denganmu? Tanyun yang terbaring di tanah. Dia menatap ke atas dan menemukan bahwa singa naga emas telah melonjak hingga 300 kaki. Singa naga emas memancarkan aura periode awal tingkat keempat. Singa naga emas membawa kera iblis turun dari langit dan menuju ke arah Tanyun. Tanyun tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku sedang berkultivasi. Jangan ganggu aku. Tetap di sisiku dan lindungi aku." Waktu berlalu. Tanyun merasakan kesakitan selama setengah tahun. Pada saat ini, jantungnya telah menghilang dan untaian cairan Dewa Hongmeng perlahan membentuk kembali jantungnya. Wajah Tanyun memucat dan dia mengepalkan tangannya. Tanyun tahu bahwa proses pembentukan kembali jantungnya jauh lebih lambat dan lebih menyakitkan. Sebulan kemudian, jantung Tanyun yang baru dibuat berangsur-angsur berubah dari cair menjadi padat. Pada saat yang sama, di lapangan berjasa, setelah Toba Yingying, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao merasakan getaran jiwa janin pertama di dalam tubuh mereka, ketiga wanita itu terbang keluar dari gulungan ruang dan waktu dan menuju tempat yang sepi. 1 jam kemudian, Huang Fuyu dan Sui Xian juga buru-buru keluar dari gulungan ruang dan waktu. Mereka berdua terbang menjauh dari lapangan berjasa
dan mencari tempat untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. 2 hari kemudian, Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Jian, Wang Fuyu dan Touba Yingying, mereka terbang melintas di langit dan melayang di atas puncak tempat Tanyun berada. Saat ini, 5 orang itu bisa berdiri di udara. Itu artinya mereka telah memasuki alam jiwa ilahi tingkat pertama. Mu Mengyi dan Song Xiao melihat ke arah puncak dan menatap tubuh Tanyun penuh darah. Lalu mereka berdua bertanya pada kera iblis dengan cemas, "Kera tua, ada apa dengan Tanyun?" Kera iblis berkata dengan hormat, "Kedua nyonya jangan khawatir. Tuan seperti itu karena berhubungan dengan teknik kultivasinya." Singa naga emas berkata, "Ya, apa yang dikatakan adikku itu benar." Semua orang tercengang. Mereka melihat bahwa singa naga emas telah memasuki periode awal tingkat keempat. Pada saat ini, kera iblis melirik Wang Fuyu. Di dalam hatinya, Wang Fuyu masih merupakan orang asing. Oleh karena itu, kera iblis meminta Mu Mengyi dan yang lainnya untuk melindungi Tanyun. Lalu kera iblis memanggil singa naga emas dan Touba Yingying ke gunung lainnya. Kera iblis memberitahu singa naga emas bahwa Touba Yingying adalah reinkarnasi dewa surgawi. Setelah singa naga emas mendengarkan hal itu, dia tentu saja menjadi gembira. Waktu berlalu. Hari ini adalah hari di mana gulungan ruang dan waktu sudah dibuka selama 2 bulan. Selama 5 tahun Shen Shubing berada di gulungan ruang dan waktu. Dia dipromosikan dari alam jiwa ilahi tingkat ke-8 menjadi tingkat ke-9. Shen Shuzhen masih di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Dalam 5 tahun, dia masih belum menyentuh penghalang alam jiwa suci. Setelah Shen Shubing meninggalkan gulungan ruang dan waktu, dia tidak menemukan Tanyun, Mu Mengyi dan yang lainnya. Setelah berpisah dari Shen Shuzhen, Shen Shubing pergi ke lembah tempat tinggal Tanyun dan Mu Mengyi, tetapi dia tetap tidak menemukan Tanyun. Pada saat yang sama, di puncak, Tanyun dengan ekspresi menyakitkan, terlihat lingkaran cahaya keemasan di jantungnya yang baru saja dibuat kembali. Dalam sekejap mata, setelah 1 bulan lagi, Shen Shubing masih belum menemukan Tanyun, Mu Mengyi dan Song Xiao. Itu membuat dia sedikit khawatir. Jadi Shen Shubing menemui Dan Tailong dan memintanya untuk membantu mencari Tanyun. Dan Tailong adalah paman dari Dante Xuangsong. Dia telah berada di divisi berjasa selama beberapa tahun. Dan Tailong melepaskan kesadaran spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia memberitahu Shen Shubing bahwa Tanyun berada di puncak gunung 50.000 mil sebelah barat laut. Setelah Shen Shubing mengucapkan terima kasih, dia terbang menuju gunung tempat Tanyun berada. Dan Tailong menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Mungkinkah Shubing seperti Xianer, sama-sama mencintai Tanyun?" Setengah jam kemudian, di lautan awan yang luas, Shen Shubing berdiri di udara. Dengan penuh kasih sayang, dia menatap Tanyun. Setelah terdiam di udara untuk sesaat, Shen Shubing pergi dengan senyum di wajahnya. 3 bulan kemudian, jantung Tanyun akhirnya selesai dibuat kembali. Saat ini, dia hanya perlu menempa dan membentuk kembali paru-paru dan ginjalnya. Maka dia bisa memasuki tahap keempat tingkat kecil dari tubuh tirani Hongmeng. Tanyun duduk bersila dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Kesadaran spiritualnya tidak berhenti meski sudah mencapai 10.000 mil. Mu Mengyi bertanya dengan penasaran, "Tanyun, seberapa kuat jiwamu?" Tanyun membuka matanya dan berkata, "Jiwaku setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-7. Kecuali Touba Yingying, Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Jian dan Wang Fuyu." Mereka berteriak dengan tidak percaya. Dan guys, Tanyun di alam jiwa ilahi tingkat pertama setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-7. Lompatan tantangan yang begitu menakutkan. Oke,
Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.